Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 1 masih tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Perhatikan. Selanjutnya, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Bacalah paragraf dengan seksama, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok dan ditulis di bagian samping atau di bawah. Contoh seperti ini, gagasan pokoknya di atas dan gagasan pendukungnya di tengah atau di bawah. Contoh dalam bentuk diagram seperti ini, gagasan pokok di tengah dan gagasan pendukung bisa dibuat di bawah dan di atas agar lebih mudah memahami dengan menggunakan bentuk diagram. Selanjutnya, anak-anak akan mempelajari pelajaran IPA, cara menghasilkan bunyi pada benda. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contoh, pita suara bergetar ketika berbicara. Contoh sumber bunyi antara lain alat musik. 1. Biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. 2. Marakas. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumpukan sehingga menghasilkan bunyi. Yang ketiga adalah gendang. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Selanjutnya, anak-anak akan mempelajari pelajaran IPS, yaitu keragaman agama di Indonesia. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini contoh Masjid Menara Kudus di Jawa Tengah. Agama Islam. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran, tempat ibadahnya masjid. Kemudian hari besar keagamaan, Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriyah, Maulid Nabi Muhammad, dan Isra Mi'raj. Kemudian agama Kristen, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadah gereja, hari besar keagamaan, hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Katolik hampir mirip dengan agama Kristen, ya, dari kitab suci, tempat ibadah, dan hari kebesaran keagamaannya semuanya sama. Agama Hindu, kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Pura, hari besar keagamaan, hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagerwesi. Selanjutnya agama Buddha, kitab sucinya adalah Tripitaka, tempat ibadahnya Wihara, hari besar keagamaannya hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Kemudian agama Konghucu, kitab sucinya Sihu Wujing, tempat ibadahnya di Kelenteng, hari besar keagamaan, tahun baru Imlek, dan Cap Gomeh. Selanjutnya pembelajaran kedua, pelajaran PPKN, kerjasama dalam keragaman. Kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Ini arti dari kerjasama. Manfaat dari kerjasama adalah 1. Meringankan pekerjaan, 2. Membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, 3. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, 4. Memupuk rasa tolong menolong. Kerjasama di lingkungan sekolah, contohnya adalah kerja bakti dengan teman-teman di sekolah adalah contoh kerjasama dalam keragaman.
Selanjutnya anak-anak akan mempelajari pelajaran SBDP tentang pola dasar tari dalam tarian ya. Pola lantai ada formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan atau pergeseran posisi saat menari. Fungsi pola lantai dalam tari menciptakan kekompakan antar penari, memperindah tarian, membentuk komposisi dalam pertunjukan. Kemudian pola lantai gerakan pertama ya, ini pola lantai, contoh pola lantai gerakan pertama atau satu berjalan bersisian atau berpasangan dengan membentuk pola lantai barisan vertikal. Pola lantai gerakan kedua, setiap pasang penari bergerak menyebar dengan membentuk pola lantai baru. Gerakan menyebar ke samping kanan dan kiri secara berseling. Skemanya seperti pada gambar berikut. Selanjutnya pola lantai gerakan ketiga, setiap pasang penari bergerak membentuk pola lantai barisan horizontal. Skemanya seperti berikut ini. Selanjutnya adalah pola lantai gerakan keempat, setiap penari bergerak ke depan dan ke belakang membentuk pola lantai baru. Ya, skemanya seperti gambar berikut. Demikian anak-anak materi kita, pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan materi pembelajaran untuk besok hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.